Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa bertemu untuk membahas materi hukum, khususnya hukum pidana. Kali ini kita akan membahas mengenai kausalitas dalam hukum pidana. Kita sering menyebut gara-gara ya, gara-gara atau karena kamu begitu, karena kamu saya jadi begini, gara-gara kamu jadi saya jadi begini dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa suatu akibat itu selalu ada sebabnya. Kalau kita membicarakan kausalitas atau sebab akibat, itu bisa kita bicarakan dalam segala sisi kehidupan ya, atau kita bisa membahasnya dalam beberapa jenis ilmu pengetahuan. Nah, termasuk dalam ilmu pengetahuan hukum. Awalnya kita membicarakan kausalitas itu dalam filsafat. Jadi dalam pelajaran filsafat itu membicarakan apa yang dinamakan sebab akibat. Jadi ada sebab ini dikarenakan ini, sebab ini dikarenakan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya kalau dalam ilmu filsafat itu ada yang dinamakan causa prima. Causa prima adalah satu sebab yang tidak disebabkan oleh orang yang lain. Jadi kita tahu apa itu causa prima. Causa prima adalah Tuhan ya. Causa prima adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Itu kalau kita bicara dalam ilmu filsafat. Nah, bagaimana dengan ilmu hukum? Khususnya hukum pidana ya. Nah, ini ada satu cerita. Kita baca dulu, ini cerita ringan mengenai Tukimun. Ini Tukimun, Paijo, Kirman, dan Wati ya. Kita baca dulu sebentar. Nah, itu tadi ada satu cerita, mulai dari awal sampai akhir cerita, itu menjadi penyebab meninggalnya Bahlul ya. Di cerita itu adalah Bahlul. Jadi ada Tukiman. Nah, sebelum Tukiman itu ada bapaknya Wati. Bapaknya Wati menyuruh Wati untuk memanggil Tukiman. Wati, cepat, calonmu suruh datang ke rumah. Begitu, saya ingin berkenalan, saya ingin bertanya-tanya, begitu ya. Nah, sebelum saya berubah pikiran, begitu, itu bapaknya Wati. Nah, kemudian Wati tergesa-gesa mendapatkan angin segar dari bapaknya, menelpon Tukiman. Bukan Tukiman, maaf, Tukimun ya. Tukimun, Mas, ayo datang cepat. Begitulah ceritanya begitu. Sampai akhirnya Tukimun tergesa-gesa menuju rumahnya Wati, dan karena tergesa-gesa akhirnya tidak sengaja dia menabrak Bahlul karena dia ngebut. Nah, itu dia kurang konsentrasi, kemudian menabrak Bahlul. Bahlul dibawa oleh ambulan, ada yang memanggilkan ambulan gitu ya, kemudian dibawa oleh ambulan. Nah, rupanya ambulan ini juga melakukan kesalahan ketika itu, ngerem mendadak, sehingga Bahlul itu jatuh di dalam ambulan. Kepalanya kembali membentur pembatas yang ada di ambulan, kemudian oksigen yang dipasang dan infus yang dipasang di dalam ambulan itu terlepas begitu. Nah, akhirnya Akhirnya supir ambulan membantu untuk membetulkan posisi posisi Bahlul lagi di dalam ambulan gitu. Dibantu oleh susternya, mungkin ada suster ya di dalam situ. Nah,
Kemudian sampai di rumah sakit ketemu dengan dokter jaga ya, ada dokter jaga di UGD itu, ada dokter Kirman. Nah, dokter Kirman ternyata salah mendiagnosa atau mungkin juga salah memberikan suntikan. Ya, jadi bisa jadi suntikan yang diberikan harusnya untuk pembeku darah ya, karena darahnya banyak, itu mungkin membutuhkan pembeku darah, tetapi keliru, dokter Kirmannya malah tidak memberikan pembeku darah, malah dia memberikan pengencer darah, sehingga darah yang keluar dari tubuhnya Bahlul semakin banyak dan akhirnya Bahlul kehabisan darah dan meninggal dunia. Nah, dari rentetan cerita ini, kira-kira menurut mahasiswa sekalian, siapa yang menjadi penyebab meninggalnya Bahlul? Jadi kalau kita runtut sampai ke belakang, itu ada bapaknya Wati, kemudian ada Wati, ada Tukimun, kemudian ada Paijo, dan terakhir ada Kirman. Nah, siapa sih yang menjadi penyebab meninggalnya Wati? Nah, setiap peristiwa khususnya dalam peristiwa hukum ini, itu ada yang namanya kausal verban. Kausal verban itu adalah sebab, ya, inti sebab dari suatu akibat. Ajaran kausalitas diperlukan untuk mencari sebab dari suatu akibat. Ya, jadi tadi meninggalnya Bahlul itu karena apa sih? Ini meninggalnya Bahlul itu adalah suatu akibat. Nah, sebabnya apa? Ini penting dalam kausalitas, karena apabila bisa mencari sebab, yang sebab itu berupa perbuatan pidana, kalau bisa mencari sebab itu, maka untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas akibat yang terjadi itu menjadi lebih mudah. Ya. Karena apa? Akibat dapat terjadi oleh beberapa faktor. Nah, seperti contoh Bahlul tadi, itu ada beberapa faktor yang akhirnya mengakibatkan Bahlul meninggal. Bisa faktor A, faktor B, faktor C, D, E, dan seterusnya. Jadi itu tadi bisa karena faktor bapaknya Wati, bisa Wati, kemudian bisa Tukimun, Paijo, Kirman, sampai akhirnya Bahlul meninggal. Kapan sih ajaran kausalitas ini dipentingkan? Kapan sih ajaran kausalitas ini penting untuk digunakan? Ajaran kausalitas penting digunakan dalam 3 hal. Yang pertama mengenai delik material. Yang kedua mengenai delik yang berkualifikasi oleh akibatnya. Dan yang ketiga mengenai delik omisi yang tidak murni. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai delik material. Ada beberapa jenis delik. Ada delik material, ada delik formil. Kemudian ada delik sederhana atau biasa, dan ada delik yang berkualifikasi. Kemudian ada delik komisi namanya, dan ada delik omisi, ada pula delik omisi yang tidak murni. Nah, kita bicarakan dulu mengenai delik material. Ada delik material, ada delik formil. Kalau delik formil itu adalah satu delik yang dalam rumusannya, dalam rumusan pasalnya itu disebutkan unsur-unsurnya. Nah, itu jelas disebutkan unsur-unsurnya. Sehingga apa? Siapa yang melakukan semua unsur dalam delik itu, maka dengan mudah kita bisa menjawab bahwa yang melakukan delik itu adalah orang tersebut. Contohnya dalam pasal 362. Ini contoh yang paling ringan. Kenapa saya sering memberikan contoh ini? 362 mengenai pencurian. Itu ada unsur-unsurnya yang disebutkan di situ. Barang siapa mengambil barang baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum. Nah, begitu ya. Jadi itu unsur-unsurnya. Jadi harus ada barang siapa. Kemudian yang kedua mengambil. Ada tindakan mengambil. Tindakan mengambil ini berarti sudah memindahkan barang ya. Memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau kalau dalam dunia cyber itu dari satu rekening ke rekening yang lain, itu bisa ya. Barang siapa mengambil barang milik
orang lain, seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, terus kemudian untuk dimiliki sendiri, kemudian yang terakhir melawan hukum. Nah itu unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pencurian. Barang siapa yang sudah memenuhi unsur-unsur ini, maka dikatakan bahwa dialah yang telah melakukan pencurian. Tetapi beda dengan delik material. Delik material adalah delik yang hanya disebutkan kualifikasinya saja atau disebutkan akibatnya saja. Ada beberapa delik material dalam KUHP. Nah, nanti mahasiswa cari yang lain ya. Ini saya contohkan yang paling sederhana dan ini biasanya yang digunakan dalam ajaran kausalitas adalah tentang pembunuhan yang menyebabkan orang mati, begitu ya. Pasal 338 misalkan itu tentang pembunuhan biasa. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Nah, di situ ada keadaan menghilangkan nyawa orang lain, ya. Di situ ada kata-kata menghilangkan nyawa orang lain. Nah, untuk menghilangkan nyawa orang lain ini, di situ tidak disebutkan caranya bagaimana, ataukah menggunakan alat apa gitu. Tetapi kualifikasinya adalah bahwa nyawa orang itu hilang. Jadi hilangnya nyawa orang itu kualifikasinya, itu akibatnya. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain. Tidak disebutkan bagaimana caranya, tetapi yang pasti bahwa nyawa orang itu hilang. Itu delik material. Jadi nanti di KUHP juga ada beberapa yang masuk dalam delik material ya. Tapi yang paling penting itu dalam pembahasan ajaran kausalitas adalah delik material yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Nah, kemudian delik yang berkualifikasi. Jadi ada delik sederhana atau delik biasa, kemudian ada delik yang berkualifikasi. Nah, delik yang berkualifikasi ini ada tiga macam. Yang berkualifikasi karena perbuatannya sendiri. Kedua, berkualifikasi karena akibatnya. Yang ketiga, berkualifikasi karena korbannya. Yang karena korbannya ini misalkan mencabuli wanita dewasa dan mencabuli wanita yang di bawah umur itu berbeda. Lebih berat hukumannya apabila yang dicabuli itu adalah anak yang di bawah usia atau anak kandung. Nah, itu anak kandung. Jadi di KUHP ada pencabulan biasa, kemudian kalau yang untuk anak-anak itu bisa masuk ke Undang-Undang PKDRT ya, dan itu hukumannya lebih berat. Jadi dikualifikasikan karena korbannya, begitu ya. Kemudian ada yang dikualifikasikan karena perbuatannya. Dikualifikasi karena perbuatannya, misalkan pencurian. Pasal 362 itu adalah pencurian biasa. Dari satu rumah mengambil barang kemudian dibawa oleh pencuri, itu biasa. Tetapi kalau dikualifikasikan oleh perbuatannya, contohnya adalah pasal 365, pencurian dengan merusak barang. Nah, itu pencurian dengan kekerasan, itu pasal 365. Pencurian pada malam hari, nah itu adalah delik yang dikualifikasikan oleh perbuatannya. Yang dibahas dalam ajaran kausalitas itu adalah delik yang berkualifikasi oleh akibatnya. Contohnya adalah pasal 351. Pasal 351 mengenai penganiayaan. Di situ ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan berat, dan ada penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Yang ada penganiayaan ringan, kalau penganiayaan berat itu menyebabkan orang lain terluka berat ya. Jadi indikasi luka berat juga bisa dicari di dalam KUHP ya, ada. Kemudian penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Nah, yang dimaksud dalam ajaran kausalitas ini yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Yang dimaksud luka berat tadi termasuk akibat, kemudian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia itu juga disebut dengan akibat.
Yang ketiga adalah delik omisi yang tidak murni. Delik omisi yang tidak murni. Kita kenal ada delik komisi. Delik komisi itu adalah delik dengan melakukan satu perbuatan. Jadi actus reusnya itu nyata dengan melakukan sesuatu. Misalkan membunuh orang itu dengan menusuk, memberikan racun, terus kemudian apalagi menusuk, memberikan racun, kemudian menembak. Nah itu delik komisi ya. Tetapi kalau delik omisi kebalikannya. Delik omisi adalah dia melakukan tindak pidana dengan tidak melakukan sesuatu. Kalau delik omisi, ini yang delik omisi yang murni itu dengan tidak melakukan kewajiban. Jadi dia melakukan tindak pidana dengan tidak melakukan kewajibannya. Kalau delik omisi yang tidak murni, dengan tidak melakukan sesuatu, sebenarnya dia menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Delik omisi yang tidak murni. Nanti kita bicarakan contohnya ya. Ini yang kita bicarakan tadi ada namanya kausal verban. Kausal verban ini yang dicari. Seperti kasus Bahlul tadi, kasus Tukimun tadi di awal. Ini yang kita cari, kausal verban. Yang menyebabkan pokok sebab dari matinya Bahlul ini itu siapa? Apakah karena ditabrak oleh Tukimun, ataukah karena diperparah oleh supir ambulan yang belum terlatih maksimal tadi, ataukah karena Kirman yang galau berat karena sedang LDR-an, salah diagnosa menyebabkan Bahlul meninggal. Nah, kita cari itu harus ada kausal verban sehingga apa? Antara kejadian dan akibat itu tidak ada sesuatu yang terputus di situ. Ada hubungan kausal, sebab akibat. Itu yang dinamakan kausal verban. Tidak boleh terputus. Contohnya begini, kasus Mirna kemarin itu memang menjadi sesuatu yang heboh ya, sehingga muncul juga doktrin-doktrin di dalam kasus itu, karena memang doktrin menjadi salah satu dari dasar hukum ya, bisa digunakan menjadi salah satu dasar hukum. Muncul doktrin ketika kasusnya Mirna. Kasus Mirna itu kurang alat bukti. Terakhir hakim memutuskan bahwa memang Jessica yang dianggap. Nah itu hanya berdasarkan petunjuk-petunjuk, tetapi tidak ada saksi, kemudian tidak ada bukti. Hanya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang salah satunya adalah dari handphone Mirna mengenai chatting begitu dengan Jessica, terus kemudian CCTV. Nah itu menjadi petunjuk. Sebenarnya tidak ada bukti, ada sesuatu yang terputus di situ. Ketika hakim mengatakan bahwa ini yang meracuni, yang menyebabkan Mirna meninggal itu adalah Jessica, yang terputus adalah kapan Jessica ini memasukkan racun ke dalam minumannya Mirna. Kapan? Itu tidak ditemukan. Kapan dia ke toko untuk membeli racun tersebut? Kapan dia misalkan bisa berhubungan dengan pegawai kafe itu untuk memasukkan racun tersebut ke dalam minumannya Mirna? Karena apa? Karena ketika disajikan kondisi minuman itu sudah ada racunnya. Akhirnya ketika Mirna minum, dia sudah terpapar racun tersebut, terkena racun tersebut. Nah itu ada sesuatu yang hilang. Nah dalam ajaran kausalitas itu sebenarnya dilarang. Sesuatu itu harus menyambung, harus ada sebab akibat, harus ada kausal verban ini. Jadi tidak ada sesuatu yang terputus gitu. Kondisi umum. Nah ini kausal verban adalah ya, kondisi atau keadaan yang menghubungkan antara sebab dan akibat. Kondisi umum dalam hal kausalitas. Nah, beberapa teori yang nantinya akan muncul dalam kausalitas adalah begini, maksud saya
ada kondisi seperti ini yang nantinya akan memunculkan beberapa teori dalam ajaran kausalitas. Ini ada kondisi umumnya ya. Kondisi umumnya antefaktum, ini ada faktum itu ada pas kejadiannya. Kemudian ini antefaktum itu sebelum kejadian. Ada apa sih sebelum kejadian? Seperti contoh, pas kejadiannya adalah ketika Bahlul ditabrak oleh Tukimun. Tukimun menabrak Bahlul itu di posisi faktum. Nah, kemudian antefaktumnya yang bagaimana? Bisa jadi antefaktumnya adalah Wati menelpon Tukimun dan bapaknya Wati yang menyuruh Tukimun datang dengan tergesa-gesa, itu antefaktum. Kemudian ada kondisi postfaktum. Postfaktum sampai akibat ya. Postfaktum sampai akhirnya di sini tuh ada akibat. Postfaktum setelah kejadian itu ada kejadian Tukimun menabrak, terus kemudian ada lagi Paijo, kemudian ada lagi Kirman, sampai akhirnya ada akibat di sini. Nah, itu postfaktum. Ada 4 teori dalam ajaran kausalitas. Yang pertama adalah teori conditio sine qua non. Yang kedua, teori individualisasi. Yang ketiga, teori generalisasi. Dan yang terakhir, teori relevansi. Dalam video kali ini, kita hanya akan membicarakan satu teori saja, yaitu teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi. Teori conditio sine qua non ini mengajarkan bahwa penyebab dari suatu akibat itu sama dengan faktor. Jadi disamakan. Faktor merupakan sebab. Syarat juga merupakan sebab. Syarat atau bedingungs itu ya. Syarat atau bedingungs itu juga disebut sebagai sebab. Jadi dalam kasus Bahlul itu bisa jadi bapaknya Wati, Tukimun, kemudian Paijo, supir ambulan, dan Kirman, semuanya menjadi sebab. Tidak dibedakan antara syarat dan sebab di sini. Teori conditio sine qua non ini dimunculkan oleh von Bury. Sebab-sebab tadi atau syarat-syarat tadi itu mempunyai nilai yang sama. Nilainya sama, dianggap sebagai satu sebab. Makanya disebut juga teori ekivalensi. Jadi yang bernilai sama, ekivalen itu sama ya. Terus kemudian disebut juga Bedingungs teori. Bedingungs itu syarat. Karena apa? Antara syarat dan sebab dalam teori ini itu tidak dibedakan, semuanya sama. Sebab adalah syarat. Nah, untuk ajaran kausalitas di video ini hanya kita bicarakan yang conditio sine qua non. Video berikutnya akan dibahas mengenai teori yang mengeneralisir, kemudian teori yang mengindividualisir, dan teori relevansi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe di Mudah Belajar Hukum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada saran, masukan, silahkan disampaikan di komen di bawah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.